Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Khairul Rasidah. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 4 jurusan Psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi Keterampilan. Di dalam video ini, saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya tentang prasangka dan diskriminasi. Apa sih prasangka dan diskriminasi itu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan tonton sampai selesai video ini. Pasti para viewers semua tidak asing kan dengan kata prasangka dan diskriminasi? Apa sih sebenarnya prasangka dan diskriminasi itu? Nah, pengertian dari prasangka sendiri adalah sikap negatif atau tidak suka terhadap anggota kelompok tertentu yang hanya didasarkan pada anggota kelompok mereka saja. Nah, contoh dari prasangka yaitu peristiwa pemboman yang terjadi di Bali yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam dengan memiliki janggut yang lebat. Maka, semua orang Islam dicurigai memiliki itikat buruk untuk meneror, terutama orang Islam yang berjenggot. Asal-muasal prasangka dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, konflik langsung antar kelompok. Seseorang berprasangka itu karena mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas dan berharga. Misalnya, jika suatu komunitas memiliki sumber daya manusia yang terbatas, kemungkinan besar anggota dari komunitas tersebut akan saling berprasangka buruk. Mengapa? Karena mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sama. Yang kedua yaitu teori belajar sosial. Menurut teori belajar sosial ini, seseorang mempelajari prasangka dari beberapa kelompok, dan seseorang dapat mengalami pembelajaran secara langsung ketika ia mengamati bagaimana ekspresi kelompok lain pada target prasangka tersebut. Yang ketiga yaitu kategori sosial. Seseorang dapat melakukan kategori sosial pada lingkungan sosial, seperti seseorang menyeleksi suatu hal seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Yang keempat yaitu stereotip. Stereotip adalah kerangka berpikir kognitif yang menganggap bahwa semua orang yang bergabung pada suatu kelompok sosial memiliki karakteristik yang sama. Contoh dari stereotip yaitu stereotip pada suku Jawa yang terkenal lamban, stereotip pada suku Batak yang terkenal keras kepala dan mau menang sendiri. Nah, sedangkan pengertian dari diskriminasi adalah perilaku buruk suatu kelompok tertentu. Diskriminasi dapat dikatakan sebagai prasangka dalam tindakan. Contoh dari diskriminasi yaitu seseorang beranggapan bahwa perempuan sebagai golongan yang lemah lembut. Nah, hal tersebut merupakan bentuk dari prasangka, dan bentuk dari diskriminasinya yaitu menghalangi wanita untuk menjadi pemimpin. Adanya prasangka dan stereotip dapat menimbulkan diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi sangat berkaitan satu sama lain dan hampir sama. Kenapa? Karena prasangka itu sikap dan diskriminasi itu bentuk tindakannya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi sasaran dari prasangka dan diskriminasi itu sendiri, yaitu yang pertama ada kelompok seksisme, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya nih, banyak orang beranggapan bahwa wanita tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena mereka memandang bahwa pada hakikatnya peran wanita itu hanya dibatasi pada ranah domestik, seperti halnya memasak, membersihkan rumah, mencuci, mengurus anak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelompok rasisme. Adanya perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan
yang didasarkan oleh warna kulit, suku, ras, dan budaya. Misalnya, orang kulit hitam dianggap sebagai orang yang memiliki perilaku kriminal. Orang kulit putih akan cenderung tidak mau mempekerjakan orang kulit hitam karena mereka menganggap bahwa orang kulit hitam itu sebagai ras budak, sehingga mereka dianggap tidak sepintar itu. Maka mereka juga tidak diperbolehkan untuk menempati posisi-posisi penting dalam suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga yaitu kelompok ageisme. Orang yang lebih tua memandang orang yang lebih muda sebagai orang yang tidak berguna, beban, lemah, tidak menarik, egosentris, dan lain-lain. Misalnya nih, kamu itu masih muda, belum bisa untuk mengerjakan ini, kamu masih terlalu muda. Nah, tanpa kita sadari, kalimat tersebut merupakan bentuk dari diskriminasi. Yang keempat yaitu diskriminasi pada kelompok homoseksual. Pelaku homoseksual mendapatkan perlakuan diskriminasi seperti tidak boleh ikut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Mengapa? Karena dianggap sebagai pendosa, padahal hal itu belum tentu benar. Yang kelima yaitu diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik. Banyak orang yang memiliki keterbatasan fisik sulit mendapatkan pekerjaan karena ada sebagian lapangan pekerjaan yang tidak mau menerima kaum disabilitas. Mereka menganggap bahwa orang yang memiliki keterbatasan itu tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Padahal belum tentu hal itu benar. Nah, prasangka dan diskriminasi dapat dikendalikan dengan cara mengurangi, mencegah, dan menanggulangi prasangka dan diskriminasi tersebut. Salah satu cara untuk mencegah prasangka dan diskriminasi adalah dengan melakukan peningkatan nilai dari kelompok yang diberikan stigma oleh kelompok lain. Pengurangan prasangka juga dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada individu untuk berkata tidak terhadap hubungan antara stereotip dengan kelompok sosial tertentu. Bentuk diskriminasi ada 3. Di antaranya yang pertama, menolak untuk menolong. Menolak untuk menolong seseorang yang termasuk kelompok tertentu bermaksud untuk kelompok lain tetap berada dalam kedudukan yang kurang beruntung. Misalnya, sebuah organisasi yang menolak memberikan cuti kepada karyawan wanitanya yang mau melahirkan atau suatu urusan yang mendesak. Yang kedua yaitu tokenisme. Tokenisme ialah kurangnya sikap positif pada kaum minoritas. Contohnya nih, terdapat sekelompok circle. Nah, si A yang di luar servernya itu berusaha ingin berteman dengan mereka kelompok tersebut. Akan tetapi mereka memberikan tanggapan positif kepada si A. Tetapi hanya sekedar saja. Ketika ada orang yang mengomentari, kelompok itu hanya berteman dengan kelompok kalian saja, tetapi kelompok tersebut membantahnya. Jika kami juga berteman dengan orang di luar kelompok kami karena kelompok tersebut tidak mau dibilang negatif, sehingga mereka berbaur dengan orang-orang. Akan tetapi, perilaku positif yang diberikan kepada orang tersebut itu hanya sedikit, supaya nanti ketika dikomentari orang, dia akan merasa bahwa diperlakukan orang tersebut dengan cara yang baik, padahal hanya sedikit, supaya tidak berdampak besar pada kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu reversi discrimination. Reversi discrimination yaitu diskriminasi yang memberikan keuntungan pada seseorang yang umumnya menjadi sasaran prasangka dan diskriminasi untuk memperoleh pembenaran serta bebas dari tuduhan melakukan prasangka dan diskriminasi.
Seseorang melakukan reversi discrimination dengan memberikan kenaikan pangkat, gaji, serta keuntungan dan lainnya. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengendalikan prasangka dan diskriminasi kita. Karena prasangka dan diskriminasi dapat menyebabkan perpecahan. Itulah sedikit pengetahuan yang saya ketahui tentang prasangka dan diskriminasi. Semoga viewers dapat memahami apa yang saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih sudah mau menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.